sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya Ibu mengabsen dulu, mencek kehadiran kalian. Pertama, Ibu cek mulai dari kelas 4, selanjutnya nanti ke kelas 5 ya. Oke, yang namanya dipanggil, tangannya diangkat dan bilang hadir. Doni, Ira, Noval, Rati. Oh, jadi dari kelas 4 Rati tidak hadir karena sakit. Berarti 3 orang hadir, 1 orang tidak hadir. Untuk kelas 5 yang namanya dipanggil angkat tangan dan bilang hadir ya. Rita, Dina, Ahmad, Fauzi. Oke, untuk kelas 5 berarti semuanya hadir ya. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan kepada kelas 4 bagaimana sih perkembangan teknologi yang sudah ada di sekitar kita, bahkan di dunia ini, yang sudah kita temui, bahkan kita rasakan dari zaman dulu sampai saat ini. Nah, untuk pembelajaran kelas 5, Ibu akan menjelaskan bagaimana sih sifat-sifat cahaya yang kita sering rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sifat-sifat cahaya itu dan bagaimana proses supaya kita mengetahui sifat-sifat cahaya itu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk membuka pembelajaran kita, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok masing-masing dan setiap kelompok memiliki tutor sebaya yang akan menjelaskan dan akan memandu diskusi dari masing-masing kelas. Jadi untuk kelas 4 tutor sebayanya Ibu pilih Noval ya. Sementara kelas 5 tutor sebayanya Ibu pilih Pauji. Oke? Oke. Nah, jadi untuk kelas 5 mohon untuk mengkondisikan suaranya supaya Ibu bisa menjelaskan materi untuk kelas 4. Mohon untuk bersabar ya. Nah, perkembangan teknologi dari masa lalu ke masa sekarang. Apa sih perkembangan teknologi yang dimaksud dengan perkembangan teknologi? Jadi, perkembangan teknologi adalah di mana kita menemukan teknologi-teknologi baru yang memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan kita. Jadi, yang dulunya kita melakukan ini dengan teknologi ini, sekarang kita melakukan ini dengan teknologi yang lebih baru yang membuat kita itu lebih mudah seperti itu. Jadi, tujuan perkembangan teknologi itu apa sih? Tujuan perkembangan teknologi adalah untuk memudahkan kita melakukan aktivitas kita. Nah, Ibu mau nanya nih kepada anak-anak kelas 4. Apa sih contoh yang kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari mengenai perkembangan teknologi? Jadi misalnya kayak gini, dulu Bu, kami itu ini menggunakan ini, sekarang menggunakan ini, dan ternyata menggunakan ini lebih mudah Bu. Coba, siapa yang mau menjawab? Oh, silahkan Noval. Ya, benar sekali. Jadi dulu itu orang untuk menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu kepada seseorang yang jauh itu, ternyata dulu itu hanya menggunakan telepon yang jadul yang masih susah dijumpai dan sangat susah untuk menemunya. Jadi untuk menyampaikan informasi tidak semudah yang sekarang ini. Kalau sekarang bagaimana Noval? Ya, benar sekali. Jadi sekarang kita sudah sering menjumpai ini. Apa ini? Ya, ini adalah handphone atau yang bisa pada zaman sekarang sudah dibilang dengan Android atau smartphone yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi dengan cepat. Bahkan kita menyampaikan sekarang juga sampai di Jakarta begitu. Jadi misalnya kita bilang besok kami ada mau pesta, jadi informasi tersebut kepada saudara-saudara kita yang di Jakarta bisa cepat dengan sampai. Dibandingkan pada zaman dulu ketika masih menggunakan telepon yang masih jadul, telepon yang kita kenal, coba lihat di bukunya. Nah, dulu itu sangat susah ditemukan. Dan untuk menyampaikan kabar itu pun harus orang-orang tertentu yang bisa menggunakan telepon tersebut.
Jadi dulu bagaimana dengan orang-orang yang pada umumnya, menggunakan surat sampai ke Jakarta itu dalam 1 minggu. Jadi kalau kita mau bilang kami mau berpesta hari tanggal 18 kepada keluarga kita, kita kirim sekarang, baru seminggu ke depan mereka mengetahui kabar itu. Itulah perkembangan teknologi yang terjadi, sehingga sekarang kita bisa menggunakan smartphone, kita bisa menyampaikan kabar dengan cepat, mendapatkan kabar dengan cepat, bahkan mengetahui informasi dengan cepat. Oke, untuk kelas 4, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan melakukan diskusi apa saja perkembangan ilmu pengetahuan yang lain selain yang kita sudah sebutkan tadi. Jadi Ibu mohon kalian kondusif dan tutor sebaya, Noval, silahkan memandu mereka supaya dapat berdiskusi dengan baik sambil Ibu mengajar di kelas 5. Oke Noval? Oke siap, Ibu tinggal dulu ya. Nah, untuk kelas 5, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya itu sendiri ada 5 secara umum. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus bagaimana sih, Bu? Nah, cahaya dapat merambat lurus. Nah, kita lihat contoh ini ya. Ini apa disebut? Ya, benar, cahaya. Jadi, cahaya arah dan tujuannya adalah satu arah. Itulah yang disebut dengan merambat lurus. Jadi, cahaya tidak ada ke sebelah sini, tapi dia mengikuti arah yang berarah lurus seperti itu. Itu yang disebut dengan sifat cahaya merambat lurus. Contohnya dari santer ini, arah cahaya hanya ke sebelah sini. Tidak ada ke sebelah sana, tidak ada ke sebelah sini. Itulah sifat cahaya. Jadi mereka tuh bersatu dan merambat lurus. Yang kedua, cahaya itu dapat menembus benda bening. Bagaimana sih Bu cahaya dapat menembus benda bening? Nah sekarang Ibu mau nanya, ini adalah gelas. Gelas ini bening apa keruh? Ya bening, karena tidak diisi dengan air ya. Nah jadi sifat cahaya yang kedua adalah menembus benda bening. Kalau kita menyalakan cahaya di depan benda bening ini, maka cahaya tersebut akan menembus seperti ini, tidak terhalangi oleh benda bening ini. Oleh karena itu, itulah yang disebutkan dengan cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya itu dapat mengalami pemantulan. Kita bisa contohkan, atau anak-anak nanti di rumah mencontohkan ya. Jadi kalau di rumah pas gelap atau lampu mati, coba deh kalian buat senter, kalian mengarah kepada tembok dengan lampu yang mati. Jika cahayanya memantul ke sebelah sana, tapi tetap lurus ya, karena sifat cahaya tadi merambat lurus, memantul ke sebelah sana ataupun memantul ke sebelah situ, itulah yang namanya cahaya itu dipantulkan. Jadi cahaya itu bisa dipantulkan apabila benda yang menjadi penghambatnya, yang menjadi tempat pemantulannya itu bukanlah benda bening. Jika dia benda bening, maka dia akan merambat lurus, akan menembus. Tapi jika dia bukan benda bening seperti dinding ini, maka cahaya tersebut akan dipantulkan. Nah, yang ketiga yaitu cahaya itu mengalami pembiasan. Nah, jika kita melakukan ini, menaruh ini di air, mungkin airnya nanti anak-anak silahkan membuat percobaan di rumah ya. Jadi di air dengan adanya cahaya, maka kita bisa melihat benda ini akan seperti patah atau terbagi menjadi 2 bagian. Itu karena adanya sifat cahaya yang membiaskan cahaya tersebut, sehingga benda yang ada di sini bisa seperti terlihat patah padahal tidak patah sama sekali. Seperti itu, itulah bagian-bagian dari sifat cahaya. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya, Ibu mau meminta anak-anak supaya memberikan contoh ke depan ini dengan alat-alat yang ada di depan, bagaimana sih cahaya yang dapat menembus benda bening, cahaya yang
dapat dibiaskan dan cahaya yang dapat dipantulkan dengan alat-alat yang sudah kalian bawa, yang sudah Ibu suruh kemarin. Silahkan. Oke, terima kasih kepada anak-anak sekalian. Bagus sekali ya hasil pekerjaan kalian. Jadi sepertinya kalian sudah benar-benar memahami bagaimana sifat-sifat cahaya dan sudah mengetahui bagaimana sih penerapan sehingga sifat-sifat cahaya itu terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya, jika misalnya tidak ada cahaya, apa sih yang akan terjadi dalam hidup kita? Misalnya, kalian tahu sumber cahaya yang paling utama dan paling pertama adalah matahari. Karena matahari kita bisa merasakan, melihat bagaimana ada benda-benda di sekitar kita. Jadi kalau tidak ada cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang akan terjadi? Oh, silahkan Fauzi, apa? Iya, kita akan kesusahan di mana kita tidak bisa melihat apapun benda-benda di sekitar kita, seperti itu. Nah, jadi untuk selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk berdiskusi contoh-contoh lain, contoh dari sifat-sifat cahaya sambil kalian melakukan di tempat kalian. Bagaimana penerapan sifat-sifat cahaya tersebut? Selanjutnya Ibu akan ke kelas 4 terlebih dahulu. Ibu mohon kalian diskusinya kondusif, jangan ada yang ribut. Nanti Ibu akan datang kembali 10 menit kemudian untuk menagih hasil diskusi kalian. Oke? Ama Fauzi tolong dipandu ya. Baik, bagaimana hasil diskusinya Nana? Ya, bagus sekali. Jadi Ibu akan memberikan kalian soal. Tolong lihat di bukunya halaman 54. Nah, jadi di soal tersebut ada beberapa gambar. Nah, jadi di soal tersebut ada beberapa gambar alat produksi, komunikasi, dan transportasi. Nah, sekarang kalian memasangkannya sesuai dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Jadi tanda panahnya dari alat teknologi zaman dahulu dan berkembang menjadi apa. Contohnya di sana ada telepon jadul. Dia sekarang berkembang menjadi apa? Dia tetap mempertahankan prioritas tujuannya tapi berkembang menjadi apa? Di situ ada gambar telepon seluler, telepon jadul, gambar laptop, gambar kerbau bajak, terus gambar delman, gambar mesin ketik dan bus dan sebagainya. Jadi anak-anak silahkan melakukan mengerjakan secara individu bagaimana sih perkembangan teknologi dari zaman dahulu ke zaman sekarang, misalnya dari telepon seluler menjadi apa, seperti itu ya, dan berikan keterangannya. Baik, bagaimana, sudah selesai? Iya, sudah selesai. Terima kasih, kalian sangat pintar-pintar. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, banyak sekali alat-alat teknologi yang berkembang dari zaman dahulu ke zaman sekarang dengan tujuan menjadi untuk lebih membantu kehidupan manusia, untuk lebih membantu keperluan manusia, seperti itu. Tapi bagaimana sih kita harus tetap mengantisipasi penggunaan teknologi yang terbaru ini supaya tetap pada fungsi yang tepat, seperti itu. Nah, jadi untuk siswa-siswa sekalian, bagaimanapun kemajuan teknologi tersebut, kita harus menggunakan sebaik mungkin, kita harus menggunakan seefektif mungkin, sepenting mungkin, supaya menunjang kehidupan kita dan menunjang keperluan kita. Nah, jadi untuk pembelajaran besok, pembelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang pentingnya perkembangan iptek dalam kehidupan kita. Apa saja pentingnya, apa saja dampaknya bagi kehidupan kita. Sebentar ya, untuk Ibu akan ke kelas sebelah, jadi mohon untuk tetap kondusif sebentar. Bagaimana hasil diskusinya untuk anak-anak kelas 5?
Iya, terima kasih. Jadi Ibu akan memberikan tugas individu di halaman 76, yaitu soal-soal tentang sifat-sifat cahaya. Nah, jawab pertanyaan di bawah ini. Jadi itu sebagai tugas individu kalian. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah kalian belajar sifat-sifat cahaya? Iya, kita sekarang menjadi tahu bagaimana sifat-sifat cahaya itu dan apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang termasuk ke dalam sifat-sifat cahaya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa ternyata cahaya itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ada banyak-banyak keperluan kita yang sangat membutuhkan cahaya, bahkan hampir semua. Dan ternyata cahaya itu memiliki sifat-sifat tersendiri yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi selagi kita masih bisa merasakan bumi, jadi kita harus mengetahui bahwasanya ini adalah cahaya. Jadi bagian dari cahaya itu banyak, sifat-sifatnya banyak yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kalor atau panas. Jadi tugas individunya tolong dikerjakan, hasil diskusinya besok dikumpulkan sama ibu ya. Oke, untuk siswa kelas 4 dan kelas 5, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian mengerti materi yang kita pelajari, materi yang ibu sampaikan. Sebelum kita menutup kegiatan belajar kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan silahkan kepada salah satu siswa memimpin doa. Baik, kita berdoa semua dalam keadaan berdoa ya. Amin. Baik, anak-anak kalau segera pulang ke rumah, jaga keselamatan di jalan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang.